Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di antara tanda ilmu yang bermanfaat adalah pemiliknya beradab dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Apabila orang-orang yang menuntut ilmu dengan ilmu yang diperoleh dan ilmu yang dimiliki sudah bisa beradab dengan adab yang mulia, sudah bisa menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, maka tanda dia telah berhasil dalam menuntut ilmu. Dan ilmu yang diperoleh adalah ilmu yang bermanfaat. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan dan menunjukkan bahwasannya adab itu adalah merupakan hiasan dan buah daripada ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah kalian dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian. Dan apabila dikatakan kepada kalian berdirilah kalian, tinggalkanlah majelis itu, maka segeralah kalian berdiri. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah
Maha mengetahui terhadap semua yang kalian lakukan. Ayat ini adalah merupakan ta'dib, pendidikan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan salah satu dari pendidikan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menunjukkan salah satu adab yang mulia yang diajarkan oleh Allah di dalam syariatnya, yaitu adab sopan santun dalam majelis. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang, lapanglah kalian di majelis. Ketika orang yang beriman berkumpul dalam satu perkumpulan, bermajelis dalam satu majelis, apakah itu di majelis musyawarah, apakah itu di majelis ilmu, atau majelis-majelis lain untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Kemudian ada sebagian dari orang yang bermajelis itu butuh kelapangan di tempat bermajelis. Kemudian dikatakan tafassahu, berlapanglah kalian. Maka adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, orang yang ada di majelis tersebut memberikan kelapangan, memberikan tempat kepada orang yang butuh tempat di majelis tersebut, memberikan kelonggaran dan kesempatan orang itu masuk di dalam majelis. Ini adab, salah satu dari adab dalam bermajelis. Adab-adab dalam majelis itu sangat banyak. Ini di antaranya. Kemudian Allah nyatakan, fafsahu yafsahillahu lakum. Maka lapangkan, beri orang yang butuh untuk masuk dalam majelis tersebut, butuh kelapangan dalam majelis tersebut, maka lapangkanlah. Kemudian Allah akan memberikan balasan kepada orang yang berada dalam majelis ketika saudaranya, ketika sebagian membutuhkan kelapangan, kelonggaran dalam majelis itu, kemudian dengan sukarela, dengan kerendahan hati dan lapang dada memberikan kesempatan dan memberikan kelonggaran, Allah akan memberikan balasan. Yafsahillahu, Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian, kelapangan hati, kelapangan-kelapangan yang lain dalam kehidupan. Al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan. Dan pasti balasan Allah itu Allah akan berikan. Karena setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, kemudian Allah menyebutkan balasannya dengan menyebutkan fi'il mudhari' yang dijazmkan, ini menunjukkan kepastian. Pasti, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian. Wa idza qila anshuzu fansuzu. Dan apabila dikatakan kepada kalian berdirilah kalian, berdirilah kalian untuk meninggalkan majelis tersebut. Apabila dikatakan kepada kalian, diperintahkan kepada kalian agar supaya kalian itu berdiri meninggalkan majelis karena ada satu kebutuhan, karena ada satu kepentingan, maka segeralah berdiri tinggalkan majelis itu agar supaya tujuan dari kemaslahatan yang diinginkan itu tercapai. Ketika orang bermajelis, kemudian diminta untuk berdiri pergi meninggalkan majelis tersebut. Apakah bermajelis di suatu rumah yang di situ ada tuan rumah, kemudian tuan rumah menghendaki untuk yang bermajelis di situ meninggalkan majelis,
karena ada suatu kebutuhan. Atau di majelis-majelis yang lain yang kemudian dibutuhkan untuk orang yang bermajelis segera meninggalkan majelis itu. Maka diperintahkan oleh Allah adabnya. Adab yang baik adalah supaya segera meninggalkan majelis tersebut. Dan sikap ini, adab ini, yaitu memberikan kelapangan ketika dibutuhkan adanya kelapangan dalam satu majelis. Berdiri ketika diminta berdiri untuk meninggalkan majelis. Ini adalah merupakan adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan iman dan ilmu. Ini adalah merupakan iman dan ilmu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menyatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya pasti Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini menunjukkan bahwa beradab dengan adab-adab yang diajarkan oleh Allah, di antaranya adalah seperti yang telah kita ketahui tadi. Itu adalah merupakan iman dan merupakan ilmu. Itu merupakan buah dan hiasan ilmu. Buah dan hiasan ilmu adalah beradab dengan adab yang mulia. Yang balasannya adalah Allah akan mengangkat beberapa derajat. Allah akan memberikan kemuliaan di dunia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk melakukan sopan santun adab dengan beberapa adab, kemudian Allah menyatakan di akhir ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu menunjukkan bahwa adab-adab tadi itu adalah bentuk dari iman dan ilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini bukan hanya sebatas berita bahwa Allah itu Maha mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh manusia, tetapi berita ini mengandung makna bahwa Allah mengetahui semua apa yang kalian lakukan. Artinya Allah itu akan membalas semua orang yang beramal. Jika amalannya itu baik, maka Allah membalas kebaikan, dan jika amalannya jelek, Allah akan membalas dengan kejelekan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya beliau menjelaskan tentang kandungan ayat ini. Fi hadhil ayati fadilatul ilmi wa zinatuha wa thamratuhu at-ta'addub bi adabihi wal amal bi muqtadahu. Ayat ini mengandung dalil keutamaan ilmu, menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan buah serta hiasan dari ilmu itu adalah beradab dengan adab-adab ilmu tersebut dan beramal dengan apa yang dituntut oleh ilmu tersebut. Karena ilmu itu adalah maksudun li ghairih. Ilmu itu bukan hanya sekedar wawasan, bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan sebatas pengetahuan. Tetapi ilmu itu ada yang diinginkan, ada yang dituju, ada yang dimaksud dari ilmu tersebut, yaitu selain daripada ilmu, yaitu mengamalkan ilmu tersebut.
Sehingga tanda ilmu itu bermanfaat. Tanda ilmu itu akan menyelamatkan pemiliknya dan mengantarkan pemiliknya kepada keberuntungan dan kebahagiaan, baik dunia maupun akhirat. Itu adalah apabila ilmu itu telah menghasilkan hasil, yaitu menjadikan pemiliknya itu beradab, berakhlak dengan akhlak yang mulia, dan ilmu itu diamalkan. Namun apabila ilmu yang dimiliki belum menghasilkan itu, belum diamalkan, maka ilmu itu belum bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan dan ilmu yang bisa mendidik akhlak pemiliknya. Kalau belum bisa mendidik akhlak pemiliknya dan belum menjadikan pemiliknya beradab, maka ilmu itu belum bermanfaat. Dan ilmu ketika tidak bermanfaat itu sangat berbahaya, ya. Ilmu itu sangat berbahaya. Karena berbahaya, maka Rasulullah SAW selalu berdoa berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasul SAW berlindung dari sesuatu, itu menunjukkan bahwa sesuatu itu berbahaya. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, itu menunjukkan bahwa ilmu yang tidak bermanfaat itu berbahaya. Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah maknanya la a'malu bihi. Saya tidak mengamalkan ilmu itu. Wala yuhadzibu akhlaqi. Ilmu itu tidak mendidik, tidak memperbaiki akhlak saya. Itu diantara bentuk ilmu yang tidak bermanfaat. Karena itu di dalam hadis mauquf yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, mauquf kepada Abu Darda, dinyatakan asyaddun nasi adzaban yaumal qiyah alimun lam yanfa'hu ilmu. Orang yang paling keras, paling dahsyat siksanya di hari kiamat adalah orang yang berilmu tetapi ilmunya tidak bermanfaat. Karena itu, maka marilah kita bersungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengamalkan dan menerapkan ilmu yang telah kita miliki. Dan kita berusaha untuk beradab dengan adab yang mulia sesuai dengan ilmu yang kita miliki, agar supaya ilmu itu bermanfaat. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Apa itu adab? Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari, beliau menyatakan al-adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa huwal huda alladzi kamallahu bihi nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina maqala wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha wa khuluquhul Qur'an, rawahu Muslim. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau menyatakan adab itu artinya adalah
menggunakan ucapan dan perbuatan yang terpuji. Berucap dan berbuat dengan ucapan dan perbuatan yang terpuji. Itu adab. Yaitu al-akhdhu bimakarimil akhlak. Mengambil akhlak yang mulia, mengamalkan akhlak yang mulia. Itu adab. Dan adab itu adalah hidayah, petunjuk yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, dan sesungguhnya kamu berada di atas akhlak yang luhur, di atas akhlak yang mulia. Dan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan bahwa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Itu makna adab. Jadi adab itu adalah menggunakan perkataan dan perbuatan yang terpuji. Berkata, berucap dan berbuat dengan perkataan dan perbuatan yang terpuji. Itu adab. Yang adab ini sangat luas, meliputi berbagai sisi. Ya. Adab terhadap diri sendiri. Adab di tengah-tengah keluarga. Adab anak terhadap orang tua terhadap anak. Adab bertetangga, adab bertamu, adab bermajelis. Ya. Dan adab-adab yang lain ini sangat luas. Akhlak yang mulia. Dan adab ini adalah merupakan hiasan dan buah daripada ilmu yang menjadi ciri ilmu itu bermanfaat bagi pemiliknya. Siapa saja yang beradab, berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka dia telah mendapatkan kemuliaan dan kesempurnaan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disempurnakan oleh Allah karena adabnya yang luhur, adabnya yang mulia. Dan adab di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia. Dan di antara pokok dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, untuk mentadib, mendidik adab kepada umatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Wallaha nas'alu alla yaj'ala ma 'alimna 'alaina wabalan wa arzuqna al-amala ma yurdihi Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimissalam.